Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Bapak Siddiq Wijonarko dalam materi pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang peluang atau probability. Yang pertama yang harus diketahui yaitu pengertian dari peluang. Peluang yaitu suatu cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Peluang juga dikenal sebagai kebolehjadian atau probabilitas. Yang kedua, materi prasyarat untuk bisa mengetahui tentang peluang yaitu yang pertama, Anda harus tahu tentang aturan pengisian tempat. Yang kedua, Anda harus tahu tentang notasi faktorial. Kemudian yang ketiga, Anda harus tahu tentang permutasi. Yang keempat, Anda harus tahu tentang kombinasi. Dan yang kelima, Anda harus tahu tentang binomium Newton. Tapi untuk pertemuan kali ini tidak kita sampaikan karena kita sampaikan yang pokok-pokok saja. Lanjut. Untuk yang pertama tentang aturan pengisian tempat, perhatikan contoh di bawah ini. Suatu saat Ani akan pergi ke taman bermain bersama teman-temannya. Namun dia bingung memilih baju dan celana yang akan dipakai. Dia memiliki dua baju berwarna abu-abu dan warna merah. Sedangkan celananya ada 3 jenis, celana warna biru, pink, dan hijau. Pertama, Ani mencoba pasangan baju abu-abu dan celana hijau. Namun kemudian dia mencoba lagi pasangan yang lain. Ani kemudian ingin mencoba semua baju yang mungkin dia pakai. Tahukah kalian sebenarnya berapa banyak pasangan baju dan celana yang mungkin dipakai oleh Ani? Perhatikan, untuk dapat menjawab permasalahan di atas ada beberapa metode yang bisa dipakai. Yang pertama, metode tabel. Anda membuat tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Banyaknya baris disesuaikan dengan banyaknya baju ditambah 1 baris tambahan. Kemudian banyaknya kolom juga disesuaikan dengan jumlah celana ditambah 1 kolom tambahan, sehingga didapat ada 3 baris dan 4 kolom. Sesuai tabel di atas, jika kita runut ternyata Ani bisa memakai 6 pasang baju dan celana. Ini metode tabel. Kemudian yang kedua, metode diagram pohon. Anda membuat seperti diagram pohon. Yang depan diisi baju, kemudian masing-masing baju dipasangkan dengan celana yang tersedia, sehingga didapat pasangan seperti gambar tersebut. Jadi total semua ada 6 baju, 6 pasangan baju dan celana yang mungkin dipakai oleh Ani. Jika dua metode itu digabung, maka ada metode yang kita ringkas, yaitu metode pengisian tempat atau filling slot. Di metode ini Anda sudah tidak membuat tabel maupun membuat diagram pohon. Perhatikan dan baca kembali masalah di atas. Ani akan memilih baju dan 1 celana. Memilih 1 baju dan 1 celana untuk dipakai dari 2 baju yang dimiliki dan 3 celana yang dimiliki. Artinya ada 2 tempat yang perlu diisi, yaitu slot untuk baju dan slot untuk celana. Perhatikan. Slot yang depan digunakan untuk slot pilihan baju dan slot yang belakang digunakan slot pilihan celana. Untuk kasus di atas, Ani memiliki 2 baju, maka
Slot untuk baju ditulis untuk 2 karena Ani memiliki 2 baju, yaitu warna abu-abu dan warna merah. Sedangkan slot untuk celana, Ani memiliki 3 celana yang berbeda, biru, pink, dan hijau. Oleh karena itu slot untuk celana ditulis 3 karena memiliki 3 pilihan celana. Maka banyaknya pasangan yang mungkin diperoleh itu bisa dilihat seperti di bawah ini, yaitu slot baju diisi 2, slot celana diisi 3. Maka banyaknya 2 kali 3, yaitu 6 pasang. Jadi Ani memiliki 6 pasang baju dan celana yang mungkin dipakai jika dia ingin bermain. Untuk memahami apa yang saya sudah sampaikan tadi, mari kita simak contoh di bawah ini. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut agar yang pertama, bilangannya ratusan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar. Yang kedua, bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Untuk kasus yang kedua, tidak ada istilah tidak ada angka kembar, berarti kembar boleh. Kemudian yang ketiga, bilangan yang terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar. Untuk memahami, untuk menyelesaikan soal tersebut, Anda harus membuat 3 slot, yaitu slot untuk ratusan, slot untuk puluhan, dan slot untuk satuan. Kasus yang pertama, bilangan ratusan terbentuk tidak memiliki angka kembar, maka Anda harus mengisi slot yang pertama dengan angka 7. Angka 7 itu bukan 7 pilihan, tapi 7 banyaknya angka yang bisa ngisi kolom ratusan, yaitu angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 7 angka. Setelah ngisi slot ratusan, Anda baru ngisi slot puluhan. Karena angka di slot 1 tidak bisa ngisi lagi, maka banyaknya angka yang bisa ngisi slot puluhan tinggal 6 angka. Kemudian setelah slot 1, slot 2 terisi, baru Anda ngisi slot yang ketiga. Slot yang ketiga ini berisi 5 angka, yaitu angka-angka yang tidak dipakai di angka slot pertama dan di slot kedua. Maka banyaknya angka yaitu 7 kali 5 kali 6 kali 5, ada 210 angka tanpa angka kembar yang mungkin disusun. Ini soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Perlu diketahui untuk kasus ini berarti angka boleh kembar karena tidak ada kalimat tidak boleh kembar. Maka Anda harus membuat 3 slot, slot ratusan, slot puluhan, dan slot satuan. Khusus di kasus ini, karena ada keterangan genap, maka Anda yang pertama harus isi itu slot satuan. Karena slot satuan itu menentukan bahwa bilangan itu genap, bilangan itu ganjil, maupun bilangan itu prima. Jadi kasus ini kita harus ngisi dulu slot satuan. Untuk slot satuan yang bisa ngisi ada 4 angka, yaitu angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Karena harus genap. Jumlahnya angka ada 4. Kemudian baru kita isi slot yang pertama. Untuk slot pertama
ada 7 pilihan angka karena masih ada 7 angka tersisa. Baru kita isi slot puluhan. Slot puluhan juga ada 7 angka karena di soal nomor 2 angka boleh kembar. Jadi banyaknya angka ada 7 kali 7 kali 4, ada 196 bilangan ratusan genap yang bisa disusun. Untuk soal yang ketiga, bilangan yang terbentuk adalah bilangan kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar. Perhatikan, untuk kasus ini Anda harus jeli. Yang diisi pertama itu slot ratusan. Di slot ratusan ini angka-angka yang bisa ngisi itu cuma angka 2, angka 3, dan angka 4 karena kurang dari 500. Berarti ada 3 angka. Maka slot pertama diisi angka 3. Kemudian slot yang kedua sama seperti soal nomor 1, karena tidak memiliki angka kembar, maka dari 7 angka yang tersedia dikurangi 1 sehingga ada 6 angka. Jadi slot yang kedua isinya 6. Kemudian setelah slot kedua baru kita isi slot ketiga. Slot ketiga berisi 5 karena 6 angka, karena 2 angka sudah ngisi di slot pertama dan slot kedua, sisanya ada 5 angka. Maka banyaknya cara untuk membentuk bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar. Angkanya terdiri dari 3 angka, yaitu 3 kali 6 kali 5, ada 90 bilangan ratusan. Maaf, itu bukan ribuan, ratusan kurang dari 500. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Anda paham dan bisa bertanya kepada Pak Sidik lewat WA. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.